Polisi umumkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, ini kata pakar. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Terkait pembunuhan ini bahkan penyidik sudah menghadirkan 55 saksi, bahkan ada saksi yang sudah diperiksa belasan kali. Sedangkan tersangka ini bisa termasuk dalam beberapa kategori yaitu, pelaku, eksekutor, dalangnya, orang yang membantu atau orang yang mengetahui. Tidak hanya itu, untuk mengungkap tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, berbagai upaya dilakukan, salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan baik itu tes kejiwaan, tes kebohongan atau tes psikologi terhadap saksi. Pasalnya saksi mempunyai informasi yang sangat penting untuk agar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang segera terungkap. Tidak hanya itu, sedang tujuan dari psikotes yang dijalani tim penyidik adalah untuk mengetahui masalah kejiwaan atau penyakit sosial yang ada pada saksi. Namun jika saksi benar memiliki penyakit sosial, maka pernyataan bisa dianulir oleh penyidik walaupun saksi berkata sesungguhnya dan besar kemungkinan saksi bisa dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengelabui penyidik. Walaupun memasuki bulan keempat tampaknya kasus pembunuhan anak dan ibu di Subang masih belum bisa ditentukan siapa tersangka sebenarnya, namun jika penyidik sudah mengumumkan satu tersangka besar kemungkinan tersangka lainnya segera tertangkap. Sampai saat ini tim penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Walaupun saksi bisa menjadi alat bukti yang kuat, dan keterangan yang bisa berasal dari keterangan ahli, petunjuk dan surat. Sedangkan surat itu sendiri merupakan hasil analisa atau laboratorium yang ditulis oleh bidang ahli, bidang forensik, bidang psikologi. Dengan banyaknya serangkaian pemeriksa dan tes oleh tim penyidik kepada para saksi adalah cara untuk menentukan siapa tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Namun hal ini justru menjadi pertanyaan publik, dinilai belum ada kebenaran untuk segera mengungkap tersangka dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Padahal jika melihat perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, sudah ada beberapa alat bukti baik itu berasal dari keterangan ahli, petunjuk dan surat. Bahkan jika dikumpulkan alat bukti tersebut juga sudah melebihi 2 alat bukti, sehingga dengan 2 alat bukti seharusnya tim penyidik sudah bisa menentukan siapa tersangka dari pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sehingga publik yang mengikuti kasus pembunuhan ibu dan Subang ini berharap agar penyidik bisa segera diberi keberanian untuk mengungkap tersangka sebenarnya.